kasih. Kembali lagi bersama saya, GJ dan Sylvia. Mari kita simak jadwal ibadah selama sepekan. Hari Rabu kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian pada kaum wanita pukul 4:30 sore dan juga kaum pria pukul 6:30 malam. Hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi dan sore hari ada ibadah pemuda remaja jam 4:30 sore. Mari semua pemuda, ayo gabung bersama kami di ibadah pemuda dan dilanjutkan ibadah di pos Ringinanom jam 6. Hari Minggu ibadah yang pertama pukul 6 pagi. Dilanjutkan ibadah raya Pakunden jam 8:30 pagi. Ibadah raya yang kedua pukul 4:30 sore. Hai kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT. Selama ibadah berlangsung, Jemaat GBT Krispasi diharap untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, pakai masker ataupun face shield. Apabila ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui WhatsApp atau Instagram. Sekian pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bisa beribadah. Dengan lonjakan penularan COVID yang semakin banyak, tapi kita bersyukur, sekali lagi kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan tetap jaga protokol kesehatan meskipun dengan memakai 2 masker, tapi tidak mengurangi sukacita kita semuanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa bersama-sama datang kepadamu, beribadah kepadamu. Dan biarlah pagi hari ini kami bawa hidup kami kepada Engkau. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau berkati kami. Biarlah sukacita kami melimpah, damai sejahtera itu boleh ada selalu dalam hati kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus bersama-sama sepakat semuanya katakan amin. Sebelum duduk berikan salam kiri kanan, katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tetap dalam hadiratnya, siapkan hati kita datang pada Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri
Bersama-sama semua katakan, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang setia, sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur, sekali lagi kami bersyukur karena sukacita limpah buat kami semuanya. Kami siap memuji dan mengagungkan Engkau. Mari bersama-sama sepakat semuanya katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Sekali lagi sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semuanya, amin. Coba dilihat samping kiri kanan. Meskipun pakai double masker tetap bisa tersenyum. Coba lihat satu dengan yang lain, katakan sukacita limpah buatmu. Sukacita limpah buatmu. Saatnya kita berdiri bagi bangsa ini. Saatnya kita berdiri bagi dunia ini. Jadi saksi-saksi Allah yang hidup. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita datang pada Tuhan. Ketika kita mempercayai bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia adalah Sang Firman, maka firman itu yang akan menguasai hidup kita semuanya. Siapkan hati kita dan biarlah hati kita dipenuhi oleh kuasa firman-Nya yang akan memberikan kekuatan, keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup. Terima kasih Yesus. Teduhkan hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi berikan kumpulan buat Yesus Raja di atas segala raja. Katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang
bersyukur Bapa di sorga, sumber pertolongan kami, dari tempat yang maha tinggi, dari Allah yang hidup, yang selalu menopang, meneguhkan dan menolong kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur jadi umat-Mu, kami bersyukur boleh beribadah pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh terima firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Ketika disampaikan, diperdengarkan, akan mengerjakan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Urapi dan berkati kami semuanya menikmati firman Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sehat semuanya. Amin. Hari ini kita akan menegakkan kembali atau mendisiplin kembali tentang protokol kesehatan khususnya di gereja kita, ya, karena di luar sana kasus COVID juga meningkat dan kita harus berjaga diri, menjaga kesehatan, minimal menjaga jarak, kemudian hand sanitizer-nya harus membasahi telapak tangan dalam, telapak tangan luar. Ya, harus sebanyak mungkin supaya dijauhkan dari virus. Kemudian masker kita juga double supaya lebih aman lagi. Mungkin bisa dicek dulu maskernya, sudah menutupi hidung, berlapis 2, berlapis 3 juga bagus, ya. Tapi masker tidak bisa dipakai sebagai jaminan. Yang bisa sebagai jaminan itu sertifikat tanah, ya, BPKB, dan seterusnya. Ya, puji Tuhan, hidup memang harus terus berjalan, walaupun agak tersengal-sengal, tetapi tidak mengurangi sukacita kita terima firman Tuhan, ya. Durasi ibadah juga dipersingkat, kemudian nanti kalau nggak nyaman ya cuma singkat, bukan masalah nyaman nggak nyaman, ya, tetap kita diberkati hadirat Tuhan, asalkan hati kita berpaut dan fokus kepada Tuhan. Amin. Kita akan buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal 9, ayat yang ke-24. Sudah ketemu semuanya, walaupun double masker. Baca firman Tuhan, iman timbul dari mendengar, dan mendengar akan firman Tuhan. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Katakan, amin. 2 minggu yang lalu kita dengarkan firman Tuhan di ibadah pagi juga seperti hari ini, menyanyikan jalan Tuhan. Kalau masih ingat, ya, dalam hidup ini walaupun banyak dinamika, banyak hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, rancangan-rancangan Tuhan yang susah kita jalani, tetapi yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita bisa menyanyikan jalan Tuhan, mensyukuri setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita. Hari Minggu yang lalu ibadah pagi juga kalau tidak salah, mana gayamu, ya, disampaikan oleh Pak Titus. Sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup ini kita harus punya style tersendiri, tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini. Untuk menjalani kehidupan supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita harus punya gaya sendiri. Hari ini Tuhan ingatkan kita supaya hidup kita ini berlari sedemikian rupa. Larilah begitu rupa. Karena apa? Karena memang hidup harus dijalani. Hidup bukan masalah mencari prestasi, hidup bukan hanya masalah mencari kekayaan. It's okay, itu bagus juga. Tetapi fokus kita bukan hanya dalam dunia ini yang sifatnya sementara. Paulus katakan bahwa hidup ini seperti gelanggang pertandingan. Hidup ini harus dijalani. Banyak katakan hidup ini kesempatan, bagus juga. Hidup ini adalah panggung sandiwara, ya.
Hidup ini seperti musafir, hidup ini hanya mampir ngombe. Bagus juga Alkitab katakan hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perlombaan. Kalau orang dunia berlomba untuk memperoleh kekayaan, mungkin banyak seperti itu. Orang dunia berlomba, bertanding untuk mencapai prestasi. Bagus, tidak salah. Tetapi Alkitab firman Tuhan pagi ini ingatkan kita bahwa hidup kita fokusnya adalah mahkota yang kekal. Perlombaan kita tentang hidup yang kekal. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Makanya Paulus katakan, oleh karena pertandingan kita bukan hal yang fana, pertandingan kita tentang mahkota yang kekal, hidup kita untuk mencapai hidup kekal, hidup kita untuk mencapai mahkota yang kekal. Paulus katakan, oleh karena itu, larilah begitu rupa. Supaya apa? Supaya kita memperolehnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap pertandingan pasti ada kompetitornya, adalah lawannya. Kalau kita siapa lawannya? Lawannya adalah diri kita masing-masing. Kita berlomba, bertanding untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan diri kita masing-masing. Mengalahkan kedagingan kita. Supaya apa? Hidup kita ini makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, ukuran keberhasilan dunia ini ialah standar pencapaian kehidupan, kedudukan, status sosial, dan seterusnya. Tetapi ukuran keberhasilan seorang anak Tuhan ialah ketika dia berhasil berkenan, hidup menyenangkan hati Bapa di sorga. Ukuran keberhasilan hidup kita sebagai orang Kristen adalah berkenan di hadapan Bapa di sorga. Memperoleh mahkota yang kekal, itulah keberhasilan kita. Oleh karena itu, Paulus katakan larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa, itu seperti ketika orang mau menjelang finish. Ya. Kalau lari sprint, 100 meter jarak pendek itu lari, mendekati sprint, mendekati finish, para peserta kadang-kadang harus membantu dengan membungkukkan badannya. Ya, seolah-olah untuk mendorong segera finish, segera maju. Seperti itu gambarannya. Larilah begitu rupa, artinya seperti mau finish. Bukan santai-santai ya, tapi larilah begitu rupa sampai harus membungkukkan badannya untuk mencapai garis finish. Hidup ini seperti itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Karena pertandingan kita masalah hidup kekal. Kalau Ibu Gembala khotbah Minggu sore kemarin, kita mau mudik, mau pulang kampung, ya harus dipersiapkan segala sesuatunya. Supaya nanti ketika di sana kita bersukacita di pesta sorga. Larilah begitu rupa, seperti mau maju ke depan. Ya, terus menerus mendorong tubuh ini untuk segera finish. Supaya tidak ketinggalan dan menjadi pemenang. Larilah begitu lupa. Dikatakan firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa. Yang pertama, larilah begitu rupa. Itu artinya semua peserta hidup kita wajib ikut dalam perlombaan ini. Wajib ikut dalam pertandingan ini. Dan harus senang. Tidak ada seorang atlet lari atau atlet bulu tangkis atau atlet sepak bola kemudian diberitahu, Pak Hombeng, besok kita bertanding sepak bola. Aduh, ngapain bertanding, saudara? Mungkin enggak seperti itu. Seorang atlet ketika masa pandemi ini, entah atlet sepeda sepak bola atau balap motor, ketika masa pandemi pertandingan berhenti, atlet ini sedih, susah, merindukan kapan perlombaan ada lagi, merindukan kapan ada pertandingan lagi.
merindukan bagaimana suasana berlomba. Itu atlet yang benar. Tapi seorang atlet ketika diberitahu, Pak, Bu, besok Liga Indonesia baru sudah bergulir. Kemudian sebagai pemain sepak bola, aduh, ngapain main sepak bola lagi? Enak begini aja lah. Tapi kan Bapak pemain sepak bola, iya. Tapi saya lebih senang gini aja lah, pandemi ya. Duduk santai di rumah, makan tidur, makan tidur. Nah, itu bukan atlet Bapak ya. Itu ya orang malas saja ya. Tapi seorang atlet pemain sepak bola, kerinduannya adalah bertanding ya. Kalau itu sepak bola, kalau cabang olahraga juga seperti itu. Dia rindu untuk bertanding, dia rindu untuk berlomba. Ketika pertandingan tidak ada, perlombaan tidak, dia sedih. Dan ketika diberitahu akan ada pertandingan lagi, dia senang untuk ikut dan mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Hidup kita di tengah firman Tuhan, semua peserta harus turut berlari. Berarti kita harus wajib ikut dalam pertandingan ini, ikut dalam kehidupan ini dengan penuh sukacita. Tidak ada yang menyesali diri ikut Tuhan, tidak ada yang menyesali diri untuk jadi anak-anak Tuhan, tidak ada yang menyesali diri akan hidup ini. Mengapa harus pikul salib? Mengapa harus ikut gelanggang pertandingan? Mengapa harus ada pergumulan dan seterusnya? Gak ada yang menggerutu. Semuanya bersukacita. Karena ini wajib diikuti oleh kita anak-anak Tuhan. Tuhan katakan, semua harus ikut bertanding. Semua harus ikut dalam pertandingan ini. Wajib. Dan harus bersukacita. Karena itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagian dari hidup anak-anak Tuhan. Kalau Alkitab katakan pikulah salibmu, bukan salib Tuhan, salibmu, salib kita masing-masing. Ya harus dipikul dengan sukacita, karena itu kewajiban buat kita. Jadilah garam dan terang dunia, harus jadi garam dan terang dunia, dan sukacita untuk jadi garam dan terang dunia. Mungkin habis tubuh kita, mungkin. Karena harus memberkati orang lain dan seterusnya. Tapi wajib bagi kita dan kita sebagai bagian dalam pertandingan rohani ini, senang ikut pertandingan ini. Dan sebagai peserta aktif, bukan penonton. Kalau penonton hanya bisa komen, hanya bisa memberi komentator, tapi dia tidak bisa melakukan. Tapi kita adalah peserta yang wajib ikut dalam pertandingan ini. Dan dikatakan firman Tuhan, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, dan hadiahnya hanya satu kalau dalam dunia ini. Gak ada hadiah bersama, kalau toh ada itu kalau pertimbangan khusus. Tapi umumnya hadiahnya hanya satu. Itu menandakan apa? Semua peserta ada kemungkinan gagal. Banyak peserta ada kemungkinan tidak berhasil. Artinya mengingatkan kita. Oleh karena itu kalau dalam dunia aja kita bertanding untuk satu hadiah yang fana ini, berlari begitu rupa. Apalagi kalau hadiah kita tentang kerajaan sorga, mahkota pahala yang mulia. Mestinya harus berikan yang terbaik untuk lari begitu rupa. Untuk ikut dalam perlombaan ini sebagai kewajiban buat kita dan ikut dengan sukacita. Kalau hadiahnya dalam dunia ini hanya satu dan yang lain gagal, itu pun mengingatkan kita bahwa pertandingan bisa gagal. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak berusaha sedemikian lari begitu rupa, bisa jadi kita gagal menerima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Bisa jadi ada potensi untuk kita lemah. Ada potensi untuk setiap peserta akhirnya mengundurkan diri, meninggalkan imannya dan seterusnya. Makanya Paulus ingatkan, larilah begitu rupa. Karena ini kewajiban buat kita semuanya. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Artinya pertandingan ini berlaku seumur hidup. Bukan insidentil atau mungkin sesuka hati kita, dah aku ingin bertandinglah hari ini. Aku ingin setia hari ini, mengalahkan kedaginganku dan seterusnya. Tapi bulan depan aku akan rileks dulu, ya, menikmati dunia ini, kesenangannya, capek thinking katanya. Kemudian nanti bulan depan aku akan lari lagi, setia lagi, minta ampun lagi. Tidak bisa seperti itu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Artinya bahwa pertandingan yang kita ikuti itu berlangsung seumur hidup kita, terus menerus. Tidak bisa sesuka hati kita, tidak bisa kita pilih-pilih waktu, tapi berlangsung terus menerus sampai kita mengakhiri, sampai kita mencapai garis akhir. Itulah kewajiban kita. Larilah begitu rupa. Artinya itu kewajiban buat kita. Usaha yang sungguh-sungguh. Larilah begitu rupa, usaha yang sungguh-sungguh. Membungkukkan badan, mau finishing. Ya, seperti itu. Karena ada kemungkinan kita tidak berhasil. Ada godaan-godaan yang membuat seorang atlet bisa tidak berhasil mencapai prestasi. Ada potensi-potensi yang membuat kita lemah rohani. Ada gangguan-gangguan yang membuat kita akhirnya mungkin bisa membuang iman kita. Oleh karena itu Paulus ingatkan, larilah begitu rupa untuk memperoleh hadiah sorgawi. Kalau atlet dalam dunia ini berusaha sedemikian rupa untuk hadiah yang fana, Paulus ingatkan, kita atlet-atlet rohani, punya hadiah yang kekal. Hidup sorga Tuhan sudah sediakan buat kita. Ikuti semua pertandingan dalam dunia yang penuh sukacita. Karena itu memang kewajiban buat kita. Jangan menggerutu, ya. Gak ada atlet yang tidak rindu pertandingan. Kita harus rindu ikut perlombaan ini. Rindu ikut pertandingan di dalam Tuhan. Karena apa? Mahkota kehidupan tersedia buat yang setia sampai akhir. Amin. Ayat yang ke-25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Larilah begitu rupa. Yang kedua itu bertanding dengan tekun. Harus dengan tekun. Untuk tekun harus tahu dari mana dulu startnya, bagaimana proses pertandingannya, di mana finishnya. Kalau itu tahu semuanya, kita bisa jalani dengan semangat, dengan tekun. Kalau saya, Pak Titus, dan yang lain-lain bersepeda pagi, nggak pernah ada tujuan yang pasti. Startnya dari mana? Dari Pakunden. Mau kemana? Mbuh, sak melaku nih. Akhirnya ketika bersepeda, ya nggak tekun. Kesel titik, leren. Cari warung. Makan, ngopi, manja atletnya ini ya. Karena nggak tahu mau finish di mana kok. Habis sarapan berangkat lagi. Kesel, leren sih. Di warung. Terus mau kemana? Mbuh, pokoknya ngiwong nengen gitu. Nggak tahu tujuannya. Tapi hidup kita bisa bertanding dengan tekun karena kita tahu dari mana awalnya. Dari ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itulah start kita. Begitu kita menyatakan Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku, itulah start untuk kita bertanding. Untuk kita mempertahankan iman kita. Ketika orang mengaku Yesus Tuhan sebagai Juru Selamatnya,
Nggak mungkin dia berhenti, ya sudahlah, Yesus juru selamatku, selesai. Aku yakin kok. Kemudian dia marung, makan, ngopi, nggak mungkin. Ketika dia tahu startnya dari Tuhan Yesus, itulah start dia untuk ikut dalam pertandingan ini. Dan prosesnya adalah seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Begitu dia start, dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia harus ikuti proses pertandingan ini sesuai aturan yang berlaku. Artinya hidupnya harus seturut sejalan dengan firman Tuhan. Tidak ada atlet yang berlari 200 meter kemudian tidak mau, aku mau berlari 100 meter saja. Gak gelem juri tak pecat. Gak ada. Ketika dia sepakat ikut lomba lari 200 meter, maka dia pun harus selesaikan itu 200 meter. Aku mau selesaikan 150 aja lah, kesel aku. Ya didis. Ketika dia berlari di lintasan, kemudian dia, hai, iya kabare. Nggak ada. Lari kemudian, saya status dulu. Nggak ada yang bertanding seperti itu. Ikuti aturan yang ada. Dia berlari di lintasannya. Nggak enak lintasanku, aku ingin di lintasannya Pak Titus saja lah. Lari bareng-bareng. Kemudian selfie dulu. Kalah ya. Didis sama panitia ya. Seorang olahragawan hanya dapat menjadi juara kalau ia bertanding sesuai peraturan-peraturan olahraga. Maka proses hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus ikuti apa kata firman Tuhan. Itu proses yang harus kita jalani. Tidak mungkin firman Tuhan kita tawar, kita edit, sesuaikan dengan kemampuan kita. Ini berat Tuhan, firman-Nya harus mengampuni lagi itu. Ya Pak Gem bilang pada saya, belajar mengampuni. Ya Pak Gem, batinku aduh berat. Ya belajar, oke lah. Saya dari TK dulu aja lah belajar mengampuni. Kemudian naik lagi SD ya. SD pun tidak langsung kelas 6 lah, kelas 1 dulu, kelas 2. Belajar. Tapi tidak mungkin kita tawar, mengampuni, ini berat ini. Ambil stipo, dihapus Alkitabnya. Enggak ada. Semua harus ikuti aturan-aturan yang berlaku. Di mana aturan hidup kita? Firman Tuhan. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kata Paulus. Baik waktu aku ada maupun waktu aku tidak ada. Hidup kita ada ndak ada Bapak Ibu Gembala harus berpadanan dengan Injil. Itu proses yang harus kita ikuti. Kalau kita tahu hal ini, maka kita akan tekun menjalani setiap perlombaan pertandingan iman kita. Di mana finish-nya? Startnya Tuhan Yesus, finish-nya Tuhan Yesus. Amin. Hidup serupa dengan Kristus, itu finish kita. Hidup serupa dengan Kristus, itu proses yang kita jalani. Sesuai aturan-aturan firman Tuhan. Sesuai dengan arahan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Supaya apa? Supaya kita finish menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dalam dunia ini kita belum sempurna. Tapi kita diproses untuk menjadi sempurna seperti Tuhan. Nanti ketika kita sudah di sorga, kita bisa memandang muka dengan Tuhan kita. Itu finish kita. Hidup yang serupa dengan Kristus. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Itu prosesnya. Finish-nya di situ. Kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, kata Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Itu gambaran ideal kita. Kita mau apa dalam dunia ini? Lihat Tuhan Yesus saat hidup dalam dunia ini.
Kita mau lakukan apa dalam dunia ini? Kita mau bersikap apa dalam dunia ini? Lihat Tuhan Yesus ketika dia hidup dalam dunia ini. Itulah gambaran ideal kita. Itulah panutan kita. Itulah start dan finish hidup kita. Menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita tahu start dan finish kita akan ikut pertandingan dengan tekun. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu larilah begitu rupa. Ibrani katakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Inilah finish kita. Hidup harus punya gambaran ideal. Hidup harus punya tujuan, hidup harus punya panutan. Lihat, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita mau apa dalam dunia ini? Prosesnya, lihat Tuhan Yesus. Finish kita menjadi serupa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu menjadi ciptaan yang baru. Larilah begitu rupa. Bertanding itu berat, lari begitu rupa. Menjadi ciptaan baru berat, harus berusaha lari begitu rupa. Supaya memperoleh mahkota surgawi. Yang ketiga, ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Larilah begitu rupa. Yang ketiga, melatih dan menguasainya. Bapak Ibu, Paulus ini bukan rasul yang biasa-biasa. Paulus ini punya segudang prestasi. Baik saat dia jadi Saulus maupun dia jadi Paulus. Punya segudang prestasi. Membuka gereja sana sini, mengabarkan Injil sana sini, teladannya luar biasa dan dia pun berani berkata, ikutlah teladanku. Karena memang hidupnya luar biasa. Banyak prestasi dia peroleh. Tapi toh sedemikian dia tetap berkata, aku melatih dan menguasai tubuhku ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Loh, orang sudah berprestasi rohani sedemikian rupa, sudah high level seperti ini, masih berkata aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Supaya ketika aku sudah memberitakan Injil, jangan sampai aku sendiri ditolak. Padahal sudah berprestasi, sudah rasul yang besar. Itu menandakan apa? Paulus memberikan komitmen dalam hidup ini. Walaupun dia sebagai pengajar yang berhasil, penulis kitab yang berhasil, penginjil yang berhasil, pengkhotbah yang berhasil, dia tetap punya kesadaran bahwa keberhasilannya ini karena dia melatih dan menguasainya. Kalau enggak dilatih dan dikuasai, maka akan terbalik. Kedagingan kita yang akan menguasai kerohanian kita. Memang firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itu perlu dilatih dan dikuasai. Supaya apa? Supaya daging menurut dengan kita. Bukan kita yang menurut kedagingan kita. Melatih dan menguasainya. Paulus yang selevel seperti itu masih melatih dan menguasai dirinya. Apalagi kita. Tuhan Yesus pun dalam dunia ini hidup dalam daging sebagai manusia pun bisa berbuat dosa kalau Tuhan mau, bisa. Dia hidup dalam daging. Makanya iblis mencobai Tuhan. Karena memang bisa berbuat dosa. Dicobai oleh iblis 3 kali. Tapi Tuhan menguasai kedagingan ini. Dan menjadi pemenang.
kita untuk lari begitu rupa, perlu melatih dan menguasai kedagingan kita. Dilatih. Tidak berlindung dalam, roh memang penurut, daging lemah. Itu bukan untuk menjadikan kita pembenaran, itu mengingatkan kita bahwa kita ini punya potensi untuk lemah, punya potensi untuk jadi atlet yang gagal. Makanya perlu berlatih, berlari sedemikian rupa. Melatih dan menguasai tubuh kita ini, kedagingan kita ini. Supaya yang ada hanya kerinduan menyenangkan Tuhan. Punya kerinduan menyenangkanmu, kata pujian. Menyenangkan Tuhan. Kalau sudah punya kerinduan melatih dan menguasai hidup menyenangkan Tuhan, maka kedagingan, kesenangan daging akan makin minim dan akhirnya hilang. Itu perlu latihan, perlu dikuasai. Paulus katakan, larilah begitu rupa, supaya mahkota kehidupan yang tersedia itu dapat kita pakai dengan penuh sukacita. Karena kita sudah lari begitu rupa, melatih dan menguasainya. Amin Bapak Ibu. Dan terakhir, ini kesimpulannya. Larilah begitu rupa, karena itu kewajiban buat kita semuanya. Bertanding dengan tekun, karena kita tahu startnya dari mana, finishnya kepada siapa. Tuhan Yesus, start hidup kita dan finish hidup kita. Mari kita melatih dan menguasai hidup kita ini, agar hidup kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pada Tuhan. Berterima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang tangan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kasih Bapa, pagi ini kami terima kemenangan dari Tuhan. Karena kami punya Tuhan Allah yang besar, yang berkuasa dari selamanya sampai selamanya. Kami punya Allah yang hidup, tujuan hidup kami. Oleh karena itu kami akan berlari begitu rupa, akan bersukacita menjalani hidup ini, penuh dengan ucapan syukur. Dan kami akan bertekun di dalamnya, bertekun dalam iman kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus tujuan hidup kami, mahkota yang kekal tersedia buat kami semuanya. Dan kami akan melatih, menguasai tubuh kami, kedagingan kami, agar hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, berkati setiap sidang jemaat yang sudah mendengar akan firman Tuhan. Iman kami dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Urapi berkati persembahan kami, agar menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali. Baik, jemaat yang terkasih, kita akan berdoa khusus untuk kedua hambanya, Bapak dan Ibu Gembala. Biarlah di usia pernikahan 27 tahun selalu ditambahkan hikmat dalam mengembalakan gereja di tempat ini, terus menjadi berkat bagi jemaat gereja kita. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus, hari ini kami keluarga besar GBT Kristus Pengasih berdoa secara khusus kepada Bapak dan Ibu Gembala di usia pernikahan 27 tahun ini. Kami bersyukur masih boleh bersama dengan mereka. Kami bersyukur masih boleh bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala untuk dibimbing, dibina dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus berdoa, biarlah usia pernikahan Bapak dan Ibu Gembala ini terus menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, biarlah mereka menjadi panutan bagi kami untuk bersama setia mengabdikan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, sehingga terus rumah tangga ini selalu disertai dan berkat dari Tuhan senantiasa melimpah ya Bapa. Putra-putrinya ke dalam tangan kasih Allah, dalam pendidikannya terus kami bawa di dalam doa. Biarlah apa yang menjadi rencana dan keinginan mereka, tentunya Tuhan akan mengabulkannya. Terima kasih Bapa yang di sorga, itulah Tuhan kerinduan kami dan doa kami khusus kepada Bapak dan Ibu Gembala. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah di tengah-tengah pernikahan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Jangan takut, jangan gentar, sebab Allah ada bersama dengan kita dan menolong kita semua. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu besar dan layak dipuji. Angkat suaramu dengan hatimu. Nyanyi pujian bagimu
besar dan dahsyat. Oleh karena itu dengan tekun kami berlari Tuhan untuk mendapatkan hadiah mahkota kehidupan. Kami tahu firman-Mu yang hadir di tengah-tengah ibadah ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk semangat menjalani kehidupan. Sebab kami tahu bahwa Allah itu hidup, ada dan menolong kami semua untuk mendapatkan semua mahkota itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan iman yang kokoh Tuhan, biarlah kami terus berlari dengan tekun Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang sudah melayani, semua umat-Mu yang sudah datang. Hamba sangat bersyukur, berbahagia. Sebab Tuhan menganugerahkan teman sekerja, saudara seiman yang saling mendukung satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Di tengah-tengah ulang tahun pernikahan ini, hamba memohon agar Tuhan memberkati umat-Mu ini Tuhan. Jemaat yang bergereja tempat ini, juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat lain. Pakailah kami sebagai hamba-hamba yang setia, yang mau bekerja bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat satu persatu umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kekuatan kesehatan mereka. Berkati juga Tuhan sekolah anak-anak-Mu, ataupun mereka yang belum mendapatkan pekerjaan atau tidak bekerja Tuhan. Tahu kebutuhan mereka dan Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, masa depan keturunan kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami mendidik anak-anak dan cucu kami sungguh taat dan setia juga kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan menolong mereka di dalam kehidupan dan mereka takkan meminta-minta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengutus semua umat-Mu ini Tuhan. Kami semua Tuhan, di dalam kondisi yang begini Tuhan, tetap kami mau melayani Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat setia, memberi kuasa kepada kami melalui urapan-Mu, supaya kami pergi kepada bangsa-bangsa menyampaikan kabar sukacita. Baik atau tidak baik waktunya, di tengah kondisi corona demikian pun kami tetap setia melayani. Takkan mundur, takkan menyesal, sebab kami punya Allah yang hidup, Allah yang perkasa dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu sudah nyata. Seminggu ke depan kami tetap berjalan dengan kuasa yang besar, sebab kami akan menerima urapan dan berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati kita, jangan takut, jangan gentar. Urapi kami Tuhan, sebab dengan urapan itulah Tuhan kami penuh kuasa dan penuh keberanian menjadi saksi di mana saja kami berada. Dari Yerusalem sampai ke ujung dunia, dari dalam keluarga sampai kerabat teman sekerja, orang yang kami temui, kami akan diberkati di mana kami berada, dan kami akan menjadi berkat di mana kami berada. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari sorga, berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dengan Roh Kudus akan menyertai, mengurapi, memberkati kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan jemput kita di awan-awan yang bermain. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beribadah. Haleluya, haleluya.